Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Jangan lupa subscribe man. Let's go. Karena urusan politik yang melelahkan, sepak bola Indonesia sulit berkembang dan tidak bisa jadi seperti timnas Brazil. Tom Bayer yang merupakan mantan pesepak bola Amerika Serikat dan punya jasa besar dalam perkembangan sepak bola Jepang, mengungkapkan satu fakta menarik tentang sepak bola Indonesia. Indonesia ini, jangankan sepak bola, urusan dapur pun pasti itu ada politiknya. Jadi setiap inci kehidupan manusia di Indonesia ada politiknya itu. Sekedar informasi, pada 1993, Tom Bayer mendirikan 60 sekolah sepak bola di Jepang yang berlatar belakangi kecemerlangan timnas Jepang pada saat ini. Sedangkan di Indonesia, Tom Bayer sempat mendirikan Akademi T3 pada 2007 serta bekerja sama dengan PSSI di tahun 2012. Namun belakangan Tom Bayer mengaku bahwa urusan politik yang melelahkan membuat sepak bola di Indonesia sulit untuk berkembang. Menurutnya, Indonesia bisa jadi Brazilnya Asia Tenggara karena punya bakat melimpah serta antusiasme terhadap sepak bola yang sangat tinggi. Tapi semua itu sulit dikembangkan karena urusan politik yang melelahkan. Jadi bagaimana menurutmu? Ya bisa jadi betul teman-teman. Karena di Indonesia ini apapun disangkut pautkan dengan politik. Ya federasi kita saja kan ada orang-orang politiknya. Klub-klub sepak bola di Indonesia ada politiknya. Jadi memang politik di Indonesia ini, ya jangankan sepak bola, setiap inci kehidupan manusia seperti yang saya bilang tadi itu ada politiknya. Jadi ya itulah kelemahannya kita yang membuat sepak bola kita kemungkinan akan sedikit lambat untuk berkembang, untuk maju maksudnya. Agak sedikit lambat. Bukan berarti tidak bisa maju, tapi prosesnya itu agak lama teman. Inilah momen frustasi kakak Ricky Kambuaya mengingatkan rekannya untuk lebih merapatkan pertahanan saat melawan Jepang. Dalam situasi menegangkan ketika Jepang mulai menggempur habis-habisan, Ricky Kambuaya berdiri kokoh di lini tengah. Dengan suara tegas dan gestur penuh wibawa, ia memberi instruksi agar para pemain Indonesia lebih rapat menjaga zona pertahanan. Tampak jelas dari raut wajahnya, ini bukan sekadar pertandingan, ini soal harga diri dan tanggung jawab. Ricky tak hanya menjadi jangkar permainan, tapi juga pemimpin yang mengingatkan pentingnya komunikasi dan kebersamaan. Ricky Kambuaya ini salah satu talenta berbakat dari Indonesia Timur. Ya kita sebagai orang Indonesia Timur tentunya bangga ada anak-anak Indonesia Timur dari Papua, dari NTT, dari Maluku yang bermain di timnas saat ini. Banyak sih mereka. Tetapi kalau kita lihat Ricky Kambuaya ini menjadi pembeda di mana di era Patrick Kluivert dia selalu mendapatkan kesempatan bermain ya. Lawan Bahrain dia bermain, lawan Jepang dia bermain. Kemarin lawan China pun dia bermain. Jadi saya pikir Ricky Kambuaya ini salah satu talenta dari Indonesia Timur yang ya dulu hampir terlupakan. Di eranya Coach Shin dia jarang sekali mendapatkan kesempatan, tetapi di eranya Patrick Kluivert dia dikasih kesempatan, dia bisa membuktikan itu teman-teman. Jadi ya semoga dengan ya instruksi dari Ricky Kambuaya tidak ada isu-isu bahwa pertengkaran antar pemain itu ada teman-teman. Saya sih harapnya tidak seperti itu. Oke guys, dengar ceritanya kan sekarang ni Vietnam tengah menyusun langkah yang proaktif untuk membalas dendam ke atas pasukan Malaysia pada bulan 3 tahun hadapan. So sekarang diorang media Vietnam desak 5 pemain ini dinaturalisasi demi balas dendam ke timnas Malaysia. Negara ASEAN tengah giat naturalisasi pemain masing-masing yang mau kalah persaingannya. Ini gara-gara Indonesia ini. Kenapa Indonesia naturalisasi? Akhirnya semua negara ASEAN ikut kan? tengah berusaha keras untuk dapatkan lebih ramai pemain-pemain naturalisasi warisan untuk negara dia orang. Dia tak nak kalah dengan Malaysia masa lawan dekat Hanoi nanti. So hati-hati Harimau Malaya sebab Vietnam sedang mengatur langkah yang lebih proaktif, lebih bijak untuk tumbangkan Malaysia. Wow, nampak gaya je kan. Negara-negara ASEAN ni sekarang ni tengah bersaing tau. Tengah bersaing untuk dapatkan pemain heritage, pemain naturalisasi dia orang tau. Aku dengar cerita sekarang ni Filipina pun tengah rekrut 15 orang pemain naturalisasi baru tau. Dia orang pun tak nak ketinggalan. Lepas tu Thailand pun sedang memandang benda ni dengan serius. Memang apa kata
satu hari nanti kalau semua negara-negara ASEAN ni ataupun negara ASEAN ni menggunakan naturalisasi, kau rasa macam mana? Jadi gara-gara Indonesia, awalnya Indonesia memakai pemain keturunan dan dampaknya itu positif sekali untuk timnasnya kita. Makanya negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan kabarnya Thailand itu rame-rame mencari pemain-pemain yang setidaknya punya garis keturunan dari negara masing-masing ini, teman-teman. Jadi mereka itu lagi gencar-gencarnya mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2027. Tidak terkecuali, tidak ketinggalan negara tetangga kita yang selalu meniru apa yang dibuat sama kita. Kalian tahu lah ya siapa yang saya maksud. Nanti netizen mereka marah lagi. Jadi mereka lagi sibuk untuk naturalisasi. Pertanyaannya, sejak kapan mereka mau naturalisasi? Semenjak mereka lihat Indonesia pakai pemain-pemain keturunan dan hasilnya berdampak positif untuk timnas Indonesia. Di saat kita mendatangkan pemain-pemain keturunan kita berkolaborasi dengan pemain-pemain lokal kita, hasilnya untuk timnas itu sangat luar biasa. Piala Asia kita sudah langsung lolos otomatis, langsung bermain, tidak perlu kualifikasi, men. Kualifikasi Piala Dunia lolos round 4, ya kan. Peringkat FIFA kita ada di atasnya Malaysia, Filipina. Sedikit lagi kita akan menyalip Vietnam dan Thailand. Jadi dari prestasi-prestasi ini mereka lihat, oh ternyata kalau pakai pemain keturunan dikombinasikan dengan pemain-pemain lokal, hasilnya akan seperti Indonesia. Makanya negara-negara seperti Malaysia, seperti Vietnam, Filipina, Thailand, bahkan Timor Leste rame-rame mereka cari itu di mana pemain keturunan, dinaturalisasi, proses dan bermain untuk negara mereka. Jadi Indonesia kita harus berbangga jadi role modelnya negara-negara Asia Tenggara. Keren kan? Keren lah. Media Malaysia Astro Arena mengabarkan ya guys, 5 pemain Malaysia abroad pulang awal ke negaranya masing-masing. Ini seperti 5 pemain Malaysian abroad pulang awal ke negara masing-masing. Maksudnya negara masing-masing bagaimana? Negara masing-masing, apakah masing-masing karena klubnya di sana atau negara masing-masingnya? Ini bagaimana maksudnya ini? bayaran ya guys, yang bermain untuk Malaysia dan pulang ke negaranya masing-masing. Ini memang pemain bayaran atau gimana ya guys? Mereka ini pulang ke negaranya masing-masing, padahal membela negara Malaysia. Ini sudah heboh di media sosial ya guys, di TikTok, Instagram, di YouTube, dan di mana-mana. Apakah benar ini memang pemain bayaran? Soalnya judulnya memang jelas pulang ke negara masing-masing setelah pesta gol ke gawang Vietnam. Jadi gimana nih menurut kalian para netizen budiman? Tolong tinggalkan komentarnya. Mungkin seperti kita Indonesia, mereka datang ke Indonesia untuk bela timnas dan kembali ke negara di mana mereka mencari nafkah, bermain sebagai sepak bola. Mungkin seperti itu kemungkinan. Atau ada punya kemungkinan lain? Ya bolehlah kalian tulis kolom komentar. Memang Malaysia dan Indonesia adalah musuh besar bola sepak. Dan Malaysia dan Indonesia musuh besar bola sepak, tapi perlukah sampai menghina? Tak perlu. Tak perlu maki, menghujat, menghina, tak perlulah. Troll bolehlah, troll bolehlah. ini sangat bagus sebab barulah bola sepak jadi lebih rancak. Tetapi biarlah permusuhan itu dalam kerangka profesional. Netizen Indonesia boleh troll bola sepak Malaysia dan netizen Malaysia boleh troll bola sepak Indonesia. Tetapi dalam ruang lingkup bola sepak saja. Tak perlu sentuh soal rupa paras, keji-mengeji, bahkan memfitnah. Ya, contohnya sebut isteri. Yo, janganlah. Kalau sampai fitnah, kalau sampai ya sudah rasis, jangan. Come on, man. Kita sepak bola itu anti rasial. Sepak bola anti rasis, pokoknya jangan sampai menghina. Apalagi kita rasisme ke teman-teman kita dari Malaysia. Silakan troll dalam konteks sepak bola. Betul sih abang ini, betul. Mantap bang, betul. Dan Malaydesh atau Indodesh dan sebagainya, kerana itu sama sekali tak matang. Sepatutnya anda kritik sajalah pemain-pemain bola sepak dari segi permainan dia, atau kritik strategi pengurusan persatuan bola sepak dan apa saja berkaitan bola sepak lah. Kalau nak bandingkan pencapaian antara kedua-dua negara pun dipersilakan. Kalau kita mampu matang dalam soal bola sepak, maka percayalah ia akan membuatkan kita lebih matang dalam semua perkara dan impaknya nanti pada pembangunan negara. Setuju? Betul, setuju. Kalau kita troll bola, bolehlah. Dalam konteks sepak bola, oke lah, tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai kita menghina, kita rasis, kita menghujat,
come on man, jangan. Kita konteksnya profesional saja, kita lebih ke sepak bola daripada kita lebih ke menghina, karena asik kalau kita troll sepak bola itu asik sebenarnya. Seperti mereka troll kita itu luar biasa juga. Mereka bilang salam 6-0, makan itu 6-0, itu kan bagian dari troll sepak bola. Nah kita juga begitu, kita troll mereka, tapi jangan sampai pakai kata-kata yang berbau rasisme. Jangan, come on man, sepak bola tidak bisa toleransi yang namanya rasis. Kita juga bagian dari sepak bola, kita supporter sepak bola, kita melihat sepak bola tiap hari, kita bagian dari situ. Jadi come on, jangan pernah rasis. Silakan troll lah Malaysia sebisa kalian. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan ya memang kita lihat sepak bola kita cukup berkembang ya luar biasa, dan progresnya cukup kita lihat bagus lah, dimana dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari tahun 2020-an lah, kita punya sepak bola ini sudah semakin bagus. Datangnya pemain-pemain keturunan yang bermain di luar membela timnas, kita punya perkembangan sepak bola terlihat lebih bagus ya, dari 2020, 2021 sampai dengan sekarang. Kita punya sepak bola ini semakin berkembang luar biasa, dan akhirnya dilihatlah sama negara-negara tetangga kita bahwa sepak bola Indonesia yang awalnya mereka jadikan Indonesia ini sebagai lumbung gol, sebagai tempat di mana mereka mencuri poin, tetapi setelah kita datangkan pemain-pemain keturunan, berkolaborasi dengan pemain lokal, mereka susah untuk mengalahkan Indonesia. Bahkan terakhir Malaysia pun kita hajar 4-1. Belajar dari situlah mereka lihat pemain-pemain Indonesia. Akhirnya mereka datangkan pemain-pemain ya dari luar juga, ada pemain-pemain yang mereka naturalisasi yang sudah tinggal lama di Malaysia ya, makanya netizen Indonesia bilang bule lagi liburan kok dinaturalisasi gitu. Ya jadi ya itulah sepak bola Indonesia, hal positifnya ada di situ. Dan tidak hanya Malaysia, ada Vietnam, ada Filipina, apalagi Filipina, Thailand, Timor Leste, apalagi Timor Leste yang lagi gencar-gencarnya cari pemain keturunan dari Australia ya kan, untuk memperkuat negara mereka juga sama kayak Indonesia. Jadi kita sekarang ini ya patut berbangga ya, karena kita jadi role modelnya negara-negara di Asia Tenggara. Bayangkan kalau misalkan semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara pakai pemain keturunan dan saling beradu strategi di Piala AFF, maka saya yakin Piala AFF itu tidak hanya sekedar Piala AFF, tetapi lebih bergengsi. Mungkin bisa jadi gengsinya akan sama kayak AFC, karena negara-negara di Asia Tenggara menurunkan skuad terbaiknya, apalagi dengan pemain-pemain keturunan. Aduh, tidak bisa terbayangkan itu. Itu semua karena siapa? Gara-gara Indonesia. Harusnya negara-negara di Asia Tenggara ini berterima kasih lah kalian sama Indonesia. Karena Indonesia sudah buka jalan ini ya kan, buka jalan, kalian tinggal ngikut saja. Oke, jadi tadi beberapa video tanggapan komentar dari netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Hormat.